Wilayah kebudayaan dunia. Mari kita mengenal budaya apa saja yang ada dari berbagai belahan dunia ini. Kebudayaan Amerika Utara. Suku asli Amerika adalah mereka yang hidup di Amerika Utara jauh sebelum kedatangan penjelajah dari Eropa. Setiap kelompok suku asli Amerika ini mempunyai gaya hidup dan budayanya sendiri, serta dipimpin oleh seorang kepala suku. Banyak tradisi suku asli terlupakan. Sekarang, bahasa-bahasanya sedang dihidupkan kembali. Suku asli Amerika ini membuat dan menjual keramik, keranjang, atau kain tradisional. Tetapi ada pula yang menjalankan usaha modern seperti menjalankan usaha kasino. Kebudayaan Meksiko. Hari peringatan orang mati adalah perayaan meriah yang jatuh setiap 2 November. Seluruh pasar dan toko Meksiko yang menjual tengkorak dan tulang kerangka yang terbuat dari roti atau gula. Penduduknya juga berpakaian seperti kerangka dan menari-nari dalam parade besar. Itulah salah satu kebudayaan yang menarik dari Meksiko. Tapi tidak hanya itu, ada juga beberapa kebudayaan lain. Misalnya, makanan pedas. Makanan pedas adalah salah satu ciri khas dari negara Meksiko. Bayangkan, ada lebih 60 jenis cabai yang ditanam di Meksiko. Dan juga makanan asli Meksiko yaitu guacamole, tortilla, dan tortilla jagung. Lembah Amazon di Amerika Selatan tertutup oleh jutaan kilometer persegi hutan hujan lebat dan lembab. Hutan ini begitu luas dan merupakan sepertiga hutan dunia. Selama ribuan tahun, hutan ini juga menjadi tempat tinggal bagi suku asli Amerika. Kehidupan tradisionalnya. Hutan hujan begitu luas sehingga masyarakat yang tinggal dalamnya terputus dari dunia luar selama berabad-abad. Beberapa di antaranya baru berhasil ditemukan oleh penjelajah, tetapi banyak kelompok lain yang belum bersentuh dengan dunia luar. Penduduk hutan hujan seperti Jivaro, Sikao, dan Kayapo memiliki bahasa dan kebudayaannya sendiri. Ini adalah gambar penduduk suku Jivaro dari Amazon. Dan ini adalah gambar pemimpin suku Kayapo memakai piringan bibir menandakan sebagai juru bicara masyarakat. Australia dibatasi oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia di kedua sisinya. Luasnya hampir sama dengan benua Eropa, tetapi populasinya hanya 3% dari populasi Eropa. Kebudayaan Australia. Dalam hal kesenian, menurut suku aborigin, semua manusia adalah seniman, sehingga tidak ada istilah ahli seni dalam masyarakat aborigin. Suku aborigin memiliki sebuah kepercayaan yang disebut dengan dream time. Dream time merupakan suatu masa atau waktu bermimpi yang dapat terjadi selama orang tidur. Di dalam masa tersebut, suku aborigin percaya bahwa ada penjelasan kehidupan serta wahyu dan petunjuk yang diturunkan. Ini adalah gambar wanita suku aborigin yang mewarnai tubuh dan wajahnya, dan mereka telah melakukannya selama ribuan tahun. Pewarnaan tubuh merupakan suatu aktivitas kelompok pada upacara tertentu. Kebudayaan Selandia Baru. Dari zaman dahulu kala, pengetahuan suku Maori diturunkan dari generasi ke generasi melalui musik, seni, kerajinan, bercerita, dan menjabarkan silsilah Wakapapa. Tradisi seperti memahat, memintal, dan tamoko atau tato masih dipraktikkan di seluruh negeri. Dan ini dia adalah gambaran orang suku Maori memiliki tato tamoko di wajahnya. Dia sedang memegang sebuah tongkat yang dinamakan wahaika untuk ikut serta dalam sebuah tarian tradisional. Kebudayaan Papua Nugini. Di kebudayaan Malagan, penduduknya membuat topeng kayu untuk mengenang seseorang yang sudah mati. Suku Kambat memahat papan cerita dari kayu yang menceritakan peristiwa-peristiwa di kampung itu. Di sekitar Grup Provins, papan berbentuk perisai atau papan gope digantung di luar rumah.
Mereka dipercaya mengandung roh pelindung penyakit dan roh jahat. Dan ini adalah gambar orang-orang yang berasal dari desa Asaro. Mereka memakai topeng dari lumpur dan melumuri tubuh mereka dengan lumpur juga. Para pejuang Asaro percaya bahwa berpakaian seperti ini agar menang dalam perang, dan mereka masih seperti ini ketika bertemu turis. Kebudayaan di daerah Timur Tengah. Di Timur Tengah ada tarian yang terkenal yang bernama Tari Sema. Tarian ini dilakukan oleh para dervis yang berputar. Tari Sema telah dipertunjukkan selama 17 tahun oleh kaum Sufi. Banyak yang mengatakan istilah kaum Sufi muncul dari kebiasaan para nabi yang menggunakan mantel wol. Tari Sema dimulai dengan pujian kepada para nabi. Lalu terdengar suara drum yang menjadi simbol sang pencipta, diikuti improvisasi musik dari alat musik ney. Pakaian yang terdiri dari topi tinggi yang menggambarkan ego mereka, jubah putih panjang dengan rok lebar menggambarkan penutup ego, dan mantel hitam yang menggambarkan kehidupan duniawi yang kemudian mereka lepaskan. Kebudayaan Cina. Bangsa Cina memiliki banyak kesenian dan budaya tradisional, termasuk opera, keramik Cina, layang-layang, dan perhiasan batu giok. Karya tulisan indah atau kaligrafi juga dianggap sebagai karya seni. Kaligrafi biasanya berupa huruf hitam yang dibuat dengan kuas. Tahun Baru Cina biasanya jatuh pada Februari, ditandai dengan perayaan termasuk pesta kembang api, parade, dan pesta lainnya. Mereka akan mendekorasi rumah mereka dengan simbol keberuntungan. Ini ada gambar pemain opera Cina yang memakai kostum yang rumit dan tebal. Budaya masakan di Eropa. Masakan dari Eropa sangat beragam. Beberapa dikenal dengan makanan khas atau cara memakannya. Contohnya Italia, terkenal dengan pizza dan pasta. Jerman dengan sosis, Yunani dengan kebab, dan Perancis dengan roti dan kejunya. Banyak bar di Spanyol menyediakan cemilan yang disebut tapas dengan minuman. Semua makanan tersebut terkenal di seluruh dunia. Kesenian dan kebudayaan Afrika. Di dalam kesenian masyarakat Afrika, topeng dan patung jauh lebih umum daripada lukisan landscape atau suatu objek, karena dirancang untuk digunakan dalam upacara-upacara tradisional. Nah, ini adalah gambar topeng dari Zimbabwe yang menjadi bagian dari kostum tari upacara tradisional. Bukan hanya topeng dan patung sebagai kesenian dan kebudayaan Afrika, tapi ada juga namanya pallbearers yang berasal dari kota Ghana, Afrika, yang merupakan kelompok orang penyedia jasa untuk membantu mengangkat peti mati dari salah satu anggota keluarga yang meninggal. Para penari tersebut tidak hanya memanggul peti jenazah di bahu, melainkan mereka juga harus bisa menghibur para keluarga dan mengantar jenazah ke pemakaman dengan sebuah tarian. Selain kesenian topeng dan patung dan kebudayaan pallbearers di Afrika, ada juga kesenian tubuh. Di Afrika, banyak orang juga menggunakan tato dan scarification atau seni mencacah, bisa dikatakan melukai wajah untuk menciptakan sejenis seni tubuh. Ini adalah gambar wanita suku Nuer di Sudan Selatan yang mempunyai wajah yang dicacah, yang menandakan bahwa mereka telah memasuki usia dewasa. Dan ini juga adalah ukiran di Saqqara. Ukiran ini menarik banyak wisatawan datang ke Afrika setiap tahunnya karena merupakan karya seni Mesir kuno. Dan ini juga ada salah satu makam kuno yang ada di Saqqara dan sering menarik perhatian wisatawan. Nah, itulah pembahasan tentang kebudayaan wilayah dunia. Sekian dan terima kasih.